Kalau untuk video yang sekarang diterbitkan atau lagi viral ini ya, yang pengakuannya Jaya, terus gak lama dari pengakuan Jaya itu ditariklah si Eko gitu kan untuk menambah meyakinkan apa yang diomongin karena di situ kan pengakuan Jaya itu ya mungkin sekarang masyarakat netizen itu udah nggak mungkin bodoh lah ya bisa ngelihat ya dalam kondisi orang yang mengakui secara sadar dengan orang yang mengakui dengan dalam tekanan itu akan berbeda halnya. Ya kan? Kalau orang mengakui secara sadar, dia akan tegas tanpa harus ngelihat di sekitarnya dia ada siapa, ya kan di situ. Nengok dulu. Nah, ini kok nengok ke atas, nengok ke depan, termasuk ada suara-suara. Kan gini, kalau kita megang handphone itu kan kita akan mendengar yang lebih jelas itu apa namanya suara yang memegang handphone, ya kan? Karena merekam dibandingkan orang yang mengakui karena jarak suaranya dia itu lebih jauh kan ya mungkin netizen lebih pintar lah menurut saya sangat pintar saat ini kan mengawal kasus ini sampai detik ini aja udah sangat-sangat pintar gitu kan bisa tahu lah itu rekamannya seperti apa orang yang ngomong di belakang kamera itu seperti apa sampai si ya lihat sendiri Jaya kayak gimana sampai yang tadinya warna motornya dari merah bisa berubah biru ya kan siapa yang merubah itu kan kan nggak mungkin dalam seketika di chat kan gitu makanya saya yakin lah netizen sudah tahu gitu dengan video-video yang viral ini dan waktu itu kayaknya kita sidang bareng tuh ada nggak Bu ya? Ya justru itu kita ya. karena kan sebetulnya gini. Dulu di putusan loh, di putusan disebutkan ada bukti tambahan CD berupa CD pengakuan Jaya. Tetapi tidak pernah dihadirkan di persidangan dan tidak pernah diputar di persidangan. Jadi siapa yang muter 2016 di persidangan 2017 tuh? Jangan-jangan ada sidang gaib, Bu. Sidang atau gitu, hayalan tingkat tinggi. Atau kan kita pernah sidang yang malam, Bu, yang pada saat penyidik itu yang di mana anak-anak itu mencabut BAP, akhirnya hakim itu kan mengundang semua penyidik itu untuk dijadikan saksi. Ya, mungkin kan itu kita kelas jam 11, Bu. Mungkin habis kita pulang melanjutkan. Ya kan? Nah, itu mungkin tambahannya itu dihadirkan hanya beberapa orang. Karena kita sudah lelah, sidang jam 11 malam kita pulang, ya kan gitu. Mungkin ya, saya nggak tahu. Karena saya nggak ada. Jadi intinya memang rekaman itu tidak pernah dihadirkan di persidangan. Itu kita sampai kita menjamin lah pada saat itu berani sumpah apa Bruno? Kalau sumpah pocong salah kita. Ya enggak mau nanti dikirain lagi kita orang taat hukum dibilang nggak ngerti hukum. Iya. Kalau berani sumpah pocong saya berani sumpah apa ya sumpah demi keadilan demi keadilan demi Allah. Demi diri saya sendiri lah Bu ya. Karena waktu kita hadir di persidangan di tahun 2017 itu ya kan tidak pernah tuh ada yang namanya video dihadirkan atau ditayangkan di ditayangkan jangankan ditayang itu CCTV aja kita sampai bibir kita berantem pun ya jontor juga minta dihadirkan masa sih di 2017 tidak ada ahli gitu kan tidak pernah dihadirkan juga apalagi nih di dalam putusan ini tertera tapi di paling bawah ya Bu ya catatannya ada suatu tambahan bukti tambahan berupa CD Jaya mengakui kan gitu kan. Padahal tidak pernah diperlihatkan di persidangan. Tidak pernah sama sekali tidak pernah kita bisa menjamin. Kalaupun saat ini kami nonton saya bersyukur akhirnya bisa nonton. Iya. Dan dulu kita video yang kayak gimana? Video seperti apa tapi dengan adanya diviralkan seperti ini kami bersyukur pada saat itu Jaya mengaku tapi kok ada tekanan sana sini. Jangan-jangan foto yang beredar juga mungkin setelah video itu, Bu. Kayaknya. Iya, kan itu kan ada tuh 6 orang tuh kan, termasuk Rifali kan. Dengan wajah yang ya Masya Allah kan. Kayaknya sebelum itu dulu lah video dulu. Karena kalau video udah babak belur habis. Gak mungkin juga ditayangin, Bu. Gak mungkin juga diviralin kan. Gak mungkin. Iya. Jangan-jangan mungkin saja ada ya. Apa itu, Pak? Itu nah kita harapkan mudah-mudahan bentar lagi mungkin bahkan gini biasanya kalau orang sudah makin kepanasan makin bingung apalagi yang dikeluarkan akhirnya yang merasa itu adalah suatu bukti yang kuat konkret seperti Rana tuh Bu ya kan bukti konkret diucapkan ternyata di dalam itu kan dia sebenarnya mengeringankan pihak kami Hadi lah ya terutama kan nah mungkin nanti dengan ada video ini akan ada video berikutnya yang dimana mungkin bisa mempertegas kondisinya sudah babak mudah-mudahan ada polisi baik yang tiba-tiba sebetulnya saya nih punya memunculkan video-video pelapor sama
Papua kan. Oh, Nah, mudah-mudahan iya, gitu iya, juga, iya. mudah-mudahan. Ya mudah-mudahan saya yakin sih netizen lebih cepat lah ya daripada kami gitu kan, tiba-tiba Aris Papuanya itu yang ditunjuk itu gitu kan, terlepas ya mengakui apa enggak, kita lihat aja nantilah kan gitu kan, dia mau dinasnya di mana atau apa, mungkin nggak mungkin kan ada satu Aris di dunia ini, banyak nama Aris kan gitu. Kita tunggu aja kali ya Bu ya sampai putusan ini. Begitu sebagai orang awam, saya sebagai orang awam kan dari beberapa persidangan maupun tayangan dari beberapa media sosial itu kan bapaknya korban atau katakanlah dalam konteks pelapor selalu mengatakan bahwa dia melakukan proses pemeriksaan kan begitu pengakuannya. Tapi kalau dilihat dari video yang saya kebetulan juga nonton, ternyata pelapor muncul. Gimana itu? Benar sekali Bapak. Dari video itu juga kami juga aneh ya Bu ya. Iya. Tapi dalam ya kita juga tidak boleh menyebutkan, hanya saja di sini kan video itu juga kan tayang kan karena adanya PH-nya ya Pak ya. Nah di situ kan PH-nya yang menyatakan di situ adalah masuk ruang langsung 30 menit ya begini-begini. Ah berarti di situ ada interogasi. Kan sebenarnya di pengakuan di persidangan pernah menyatakan juga. Jadi bahasanya bukan dulu di persidangan itu bahasanya bukan mengamankan, melakukan interogasi. Ada dua ya Bu ya bahasanya. Iya, bahasanya mengamankan dan interogasi. Mengamankan tuh sekarang, dulu mah interogasi di dalam persidangan ya. Sayang kita nggak ada kamera ya Bu ya waktu itu. Iya, sayangnya kan tidak boleh bawa kamera di pengadilan, di dalam sidang. Iya. Gitu. Sebetulnya sih bahasanya dulu dan sekarang tuh beda. Beda aja, karena mungkin itu kan udah 8 tahun, jadi lupa apa yang dia ucapkan ke dalam dalam persidangan oleh hakim-hakim. Alhamdulillah kita pengacara ini memiliki catatannya sendiri yang kita catat. Mungkin waktu itu panitia tidak mencatat gitu, tapi kita memang mencatat bahwa di situ bilangnya interogasi. Di dalam PH-nya juga, videonya juga menyatakan adalah 30 menitan katanya melakukan interogasi. Berarti sebelum adanya pelapor itu melakukan penyerahan atau laporan ke reskrim itu kan berarti sudah ada karena sudah mencatat nama-nama itu kan gitu. Kita sebenarnya bersyukur banget video itu karena memang kita nggak pernah tahu, serius nggak pernah tahu. Hancur pas ini boom. Sangat bersyukur ya Bu ya. Iya, jadi bukan kita khawatir justru sekali. Apalagi itu kan reaksinya yang natural banget ya. Ditanya, kamu mukul kan di atas, ngelihat dulu tuh ke atas. Iya. Kamu mukulnya di mana? Jangan ada papan Bu. Seperti yang diucapkan anak-anak bahwa di situ ada papan. Jadi perlu baca dulu. Ya, dipukul dan segala macam, ditambah dengan hadirnya pada saat itu Eko gitu kan. Eko yang tetap kekeh berarti kan makin yakin bahwa video itu tuh seperti ada tekanan kan. Ya kan dengan Eko demi Allah sampai sumpah-sumpah. Ya, sumpah-sumpah. Cuman gini, siapa saya kan ya. Cuman gini, kalaupun misalnya menurut pengakuan pada video itu tuh pernah ditayangkan, yuk cek yuk, saya punya catatan sidang tanggal sekian bunyinya apa. Benar. Tanggal berapa kita udah urut kok kita. Tanggal berapa itu ditayangkan, nggak ada di catatan kita, karena memang kita tidak pernah tahu juga video itu. Nggak sama sekali. Tanggal 3 itu 3 Oktober Bapak Rudiana menyatakan kan sebagai saksi bahwa dia melakukan penangkapan, kemudian menanyakan ini, dia memanggil anggotanya. Iya, benar, manggil anggotanya untuk membantu. Kemudian tanggal sekian semua catatannya termasuk 17 Februari 2017 itu masalah CCTV dipertanyakan. Jadi kalau ada seperti pengakuan yang tersebar sekarang oleh TH-nya, kalau rekaman itu pernah ditayangkan tanggal berapa? Ayo adu data dengan kita. Benar, adu data dengan kita. Silahkan kita adu data juga dengan jaksa hakim. Jaksa hakimnya juga yakin nggak pernah ditayangkan. Kalau memang ada seharusnya di akhir ya tulisannya, jangan bilang tambahan. Jangan bilang tambahan. Langsung aja di. Atau kita buktikan gitu. Saya minta penegasan sekian kali. Apakah memang video yang sekarang tersebar yang kemudian klaim dari pihak sebelah itu ditayangkan proses peradilan? Saya minta penegasan apakah ditayangkan atau tidak. Barangkali lupa. Yakin? Kami yakin. Kami yakin berdua itu tidak pernah ditayangkan. Kalau perlu, jaksa di 2016 yang ini Saka, kemudian di 2017 hakim yang ini
Semua ditampilkan. Semua ditampilkan. Pernah nggak dari tayangan itu? Kita Biar bukan jelas. nantangin itulah. Iya. Nantangin jaksa hakimnya pernah Jaksa nggak hakimnya ditayangkan? kalau memang kan ini kan yang Yang membawakan membuat jaksa putusan, ya kan, yang putusan kan hakimnya. Memang hakimnya di sini nih halaman terakhir nih. Iya. Di sini nih. Ya. Barang bukti tambahan di poin 24. Barang bukti tambahan berupa CD rekaman di sini barang bukti tambahan, tapi kita tidak pernah dihadirkan di persidangan. Sampai kita memberikan pledoi itu terakhir itu tidak ya. Sambil nunggu putusan juga tidak pernah dihadirkan itu sih apa namanya sih ini. Kan begini, dari proses perjalanan sidang PK kan saya amati ternyata banyak yang tidak pernah dihadirkan di tahun 2016, persidangan tahun 2016. Termasuk juga barangkali ini ya yang tidak dihadirkan. Ya. Yang mana? Ya, sini. Enggak. Ya, tidak pernah dihadirkan. Tetapi dalam catatan putusan ada. Tulisannya. Barangkali lupa. Tidak, yakin banget kita demi Allah memang ada. Seharusnya CCTV juga bisa dimunculkan. Gitu. Itu CCTV juga kan tidak ada, bilangnya tidak ada ahli. Tidak ada ahlinya. Nah, sekarang kenapa tiba-tiba di sini dituliskan ada CD rekamannya? Ya makanya kalau misalnya nggak percaya nih, boleh. Jaksanya tanya di tahun 2016 siapa yang meriksa saksi. Iya, benar. Kemudian di 2017 yang dewasa, ayo hakim jaksa tanya deh. Kita Pernah duduk nggak itu bareng dihadirkan? kita duduk bareng, ayo. Tanggal berapa catatannya? Kita kan sering tiap hari hadir terus sidang, yang Nggak pulangnya mungkin, setiap iya. hari malam terus. Jadi sebenarnya kalau mau kayak gitu tuh bener nggak, ini bener nggak di ini? Seharusnya dikuasai dulu. Ya kan? Kalaupun ada dalam putusan, seharusnya tuh cari tahu dulu benar nggak? Kan gini, yang paling nyaman itu adalah kliennya lah yang ditanyain oleh PH-nya itu. Sebelum nomor jangan sampai blunder sekarang. Jadi kan kesannya karena dalam video tersebut kan sudah jelas lah gitu kan bagaimana sikapnya si Jaya gitu kan, dan kami juga menunggu akan ada video lain untuk yang masalah foto mereka yang babak belur itu. Kalau memang bukan sama mereka, pasti mereka akan nyimpen lah video apa dalam artian siapa sih yang memukulnya. Seperti itu. Lagi-lagi saya harus katakan bahwa saya awam soal itu. Ya. Hanya ada indikasi aneh menurut saya ketika video itu muncul atau viral saat ini. Kenapa tidak viral atau tidak dimunculkan ketika pada proses sidang PK video ini? Sidang PK beres baru muncul. Kan kalau saya melihat lagi-lagi harus saya katakan awam hukum, kan ini menguntungkan bagi pelapor, kan kira-kira gitu. Kenapa tidak dimunculkan ketika proses sidang PK berjalan, malah sudah selesai baru dimunculkan? Kira-kira itu dari sisi intermezzo saja. Kira-kira apa itu Mbak Cindy? Ya kan seperti yang disampaikan kemarin di sidang PK ya. Oleh Pak Oto Hasibuan sendiri gitu menyatakan bahwa memang dulu kita terdakwa itu kita tidak menguasai barang bukti. Iya. Yang menguasai itu jaksa. Gitu. Nah, yang harus membuktikan jaksa. Tetapi di sidang PK kemarin justru majelis hakim ketika ekstraksi handphonenya Mega Widhi boleh dibuktikan, itu kan luar biasa. Baru kali ini Pak Oto juga menyatakan hakim memberikan kesempatan justru dari pihak terdakwa lah yang mewakili terdakwa sebagai apa? Pemohon itu boleh membuktikan. Jadi berarti dulu itu dikuasai oleh mereka, tetapi tidak dibuka di persidangan. Jadi saya dan Mbak Cindy yang waktu itu hadir di persidangan sangat meyakini betul video itu tidak pernah dibuka di persidangan 2017. Di 2016 apalagi Sakam nggak punya berkas. Sebenarnya mungkin gini, kenapa tidak dibuka? Karena akan kentara betul. Akan ada suatu titik di mana kami ini mungkin pengacara ini akan mempertanyakan gitu kan hasil video itu seperti apa dan itu kapan? Apakah pada saat sudah diserahkan ke reskrim ataukah pada saat mereka ditangkap di SMP 11 itu langsung adanya video tersebut. Makanya itu jaksa tidak pernah ataupun majelis mengizinkan untuk direkam. Untuk ditampilkan. Hanya saja itu ditulis di dalam putusan untuk memperkuat, karena jujur saja di dalam waktu kita persidangan itu untuk semua bukti-bukti, alat bukti ataupun barang buktinya itu kurang kuat dari pakaian Eki, dari alat-alat kayak sajamnya batunya, bambunya, semuanya tuh kurang memperkuat. Karena apa? Dipukulnya kepala orang pakai batu, masa nggak ada lancip sedikit pun di batunya, ya kan gitu kan?
Bambunya masih utuh. Bambunya masih utuh warna hijau kan gitu. Di ujungnya memang bekas habis digergaji yang kan kata gitu. Sudirman itu. Iya, oh iya, terus diperkuat dengan kesaksian Sudirman itu bahwa gergaji di depan mukanya dia kan gitu kan. Semuanya itu termasuk sajamnya itu katanya di dalam BAP ini yang besar nih itu panjang. Iya, ternyata kecil, ya kan nusuknya kayak gimana. Maaf, termasuk yang katanya pahanya korban ya kan ada sabetan di mana ya mungkin ya kita nih sudah melihat pada saat itu tidak ada sabetan sama sekali gitu. Termasuk bajunya Eki yang katanya ada tusukan itu tidak ada sama tidak bolong nggak mungkin kan orang buka baju dulu baru ditusuk pakai lagi deh pakai lagi dan di dalam pakainya juga tidak ada darah ya Bu ya semua itu sebenarnya daripada saat persidangan kita sudah banyak kejanggalan. Hanya saja, ya itu yang kami pertanyakan. Kami sudah ngotot, mulutnya gimana ngomongnya Bu ya, tapi tetap aja semua keputusan ada di hakim, pembelaannya juga untuk korban itu ada di jaksa, kan gitu kan. Ya itu sekarang termasuk balik lagi ke video ini pun, sebenarnya kita tanda tanya, kalau memang jaksa merasa itu terjadi pembunuhan, harusnya ditayangkan. Lebih pede dong. Ini malahan hanya dicantumkan dalam putusan. Nah, tetapi dan kita tidak pernah melihat tidak pernah sama sekali. Benar nih kita benar beralih bersumpah lagi Bu ya. Dalam arti kita tidak pernah melihat. Fokus juga tuh nggak kepake fokusnya ya, nggak kepake sama sekali gitu. Jadi sebetulnya kalau itu ditayangkan mungkin saat itu hakim atau jaksa justru akan jatuh putusan yang berbeda. Karena gitu. Posisinya ya mungkin sekarang ya saya pun jujur pribadi baru lihat sekarang gitu kan baru lihat itu di situ dalam rekaman itu orang awam pun bisa akan terlihat orang yang tertekan dengan orang yang benar-benar mengakui. Terus pemeriksaan itu di mana? Itu kan duduk di ruangan. Kalau pemeriksaan berhadapan ada meja, ada komputer, ketika ada laptop, kayak itu berarti itu dalam kondisi diduga saat itu diduga. Biar nggak salah ya Bu ya, diduga. Karena dalam pengakuan di 3 Oktober, sidang 3 Oktober 2016, itu pada saat memberikan kesaksian, jaksa menyatakan, Jaya menyatakan, saya terpaksa mengakui karena ditodong pistol oleh Bapak Rudiana. Itu di kesaksian sidang 3 Oktober 2016. Makanya dihadirkan. Nah sekarang, kalau misalnya betul itu, pengakuannya pernah ditayangkan. Ayo tanggal berapa buka-bukaan kita datanya. Ayo ya tanggal berapa? Buka-bukaan datanya dari 2017 kita mulai sidang itu kan sampai finishnya itu kita kan tahu buka-bukaan aja iya. Buka juga berkasnya panitera tanggal berapa? Nah, panitranya ya benar. Tanggal berapa itu di jaksanya, hakimnya. Yang lebih jelas sih kayaknya panitra ya. Ya, panitra. Pasti panitra punya catatan ditayangkan video itu tanggal berapa. Saya curiganya itu yang kita pada saat penyidik dihadirkan jadi saksi itu loh Bu, yang kita sidang jam 11. Ya, udah selesai ditutup. Mereka ngumpul lagi ya kan sidang sendiri. Saya curiganya itu, ya kan. Karena memang pernah sampai jam 11 malam. Kemudian ditutup. Nah, kita pulang penyidik masih ada. Nah, iya, karena kalau memang itu berarti kan mungkin pada saat dimunculkan itu pada saat masih ada penyidik. Karena yang dihadirkan adalah orang-orang yang melakukan penyidikan tersebut. Iya, yang melakukan penangkapan saat itu. Gitu. Yang melakukan penangkapan siapa? Datanya ada di putusan. Ada semua di sini. Jadi sepakat itu tidak pernah ditayangkan di pengadilan. Jadi dari mana informasi itu? Secara pribadi atau misalkan kita lagi rapat, oh ini ada tambahan kita misalkan dilihatin gitu melalui HP aja tidak? Nggak ada. Padahal pada saat 2017 itu sudah mulai canggih lah ya Bu. Tapi nggak aneh sih kalau ada pernyataan seperti itu. Karena kan pernah juga kan di wawancara TV ada orang yang melihat kedua pelaku berdarah ngetuk-ngetuk pintu. Nah kitanya bingung ketuk pintu. Jadi nggak halus sih kalau punya hayalan. Ada lagi ya, ada cerita lagi ya. Cerita yang lebih parah dari itu kan. Ini video apa lagi Bu? Terus ada Rana katanya begana begini. Rana ya kita ketawa. Rana sedangkan dia buat apa namanya ini kan keringanannya si Hadice. Ingat nggak Rana nunjuk siapa? Sudirman. Diarahkannya Sudirman. Jadi kalau salah nggak kalau saya ngomong ini hayalan tingkat tinggi? Enggak sih. Diduga Bu ya, diduga hayalan tingkat tinggi. Jangan ini Bu harus ada diduga Bu. Iya, diduga hayalan tingkat tinggi. Duga ya sebetulnya kan gini, soal berdarah-darah, terus kalaupun iya,
untuk apa kesaksian itu? Mau dihadirkan di forum mana kan? Iya, Di forum nggak mana? ada. Iya. Kan haknya kita sekarang. Cukuplah mereka itu kan di tahun 2016, Bu, Iya. 17 gitu kan. Ya justru Sekarang kalaupun kita- begitu hadirnya di 2016, 2017. Biar Si orang yang mempermantapkan. melihat ngetok-ngetok itu berdarah-darah itu harusnya, bukan sekarang. Siapa ya, Bu? Mungkin ini Siapa arwahnya ya? kali ya. Arwahnya kali ya. Jadi saya sih yakin dah tidak pernah ada video itu ditayangkan karena memang Saya yakin hanya sekali. ada di putusan. Ada Di putusan putusan dan itu pun hanya tambahan, tapi kita tidak pernah diperlihatkan, semua. ditontonkan. Ayolah kita adu bukti lah apa. dengan jaksa, dengan hakim, dengan panitera. Pernah nggak? Kalaupun Ditayang? misalkan ya, Bu ya, misalkan nih, ya, tetap di sana, oh kan udah pernah dihadirkan gitu ya. Justru kita pada saat saya diliatin video ini kaget. Kaget, iya benar. Sangat kaget. Kaget lah. Sangat kaget. Begitu Berarti, tertekannya iya, mereka berarti, gitu. saya jadi ngingat lagi, Bu ya, Iya. wajah-wajah mereka Mereka di tahun itu ketakutannya gitu ya. itu. Oh berarti di tahun itu tuh sebenarnya ada dong suatu obrolan antara Iya. dianggaplah pelaku ini dengan orang tua korban, ya Iya. nggak sih, Bu? Karena di dalam video itu kan di sebelahnya tuh kan ada bapaknya Iya, korban, kan iya, berarti dengan tugas polisi kan tidak boleh nanti adanya suatu katanya tidak ada interogasi, Iya. tetapi ada ini gesturnya tiba-tiba juga beda. muncul. Terus ditanya, kamu mukul nggak dipukulnya di mana? Harus ngelihat dulu, Nah, gitu lah. terus ada Beda. tadi ada tangan sedikit melayang, Melayang, ini iya. kan hampir melayang kan, berarti kan di situ kan Melayang-melayang kayak kuntilanak. hampir loh itu. Tadi aku lihat video Iya. itu hampir mulai. Kalau Jadi kita juga misalnya surprise ya ada video itu. Iya. Mudah-mudahan 2-3 hari ke depan ada video yang lagi dianiaya. Iya, benar. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan ada Karena polisi baik ya. ada Bu? polisi baik. Kita berharap Polisi ada baik polisi ya. baik. Sialan Iya, ini nggak kelar-kelar. Nggak Udah saya kelar-kelar. lempar aja, brak. Luar biasa. Kita berharap ada polisi baik yang membuka. Iya. Membuka video-video saat betul-betul sedang dianiaya. Kemudian ini penganiayaannya Karena bukan mungkin diduga saya lagi juga karena curiga- anak-anak udah ngaku gitu. Benar, mungkin Bu waktu foto-foto itu keluar juga sebenarnya jangan-jangan ada polisi baik. Ada polisi Bu. baik Polisi baik yang menyebarkan Iya. foto tersebut. Kalau bukan karena polisi itu juga kita nggak akan pernah Nggak akan pernah tahu kalau anak-anak sudah babak babak belur. belur sampai ya kayak gitu. Kita berharap mudah-mudahan Amin. 2-3 hari ke depan ada polisi baik yang justru membuka Ya. rekaman-rekaman yang terjadi sesuatu yang ini loh benar, kita berharap Berarti kerjaannya Mahkamah Agung makin banyak, Bu. makin banyak. Muncul lagi video ini ya kan. Kata Wah, Mahkamah Agungnya, alhamdulillah nemu lagi. ya kan? semakin Udah memperkuat kuat, keyakinan. gitu. Benar. Jadi novum baru yang muncul ya, Bu ya. Iya, novum barunya bukan kita yang membuktikan, bukan. Tidak. Alhamdulillah, karena kita tidak punya bukti Iya, itu. tapi benar dengan video ini kita sih nggak ada masalah Nggak ada ya. masalah. Kalau Jaya mengaku atau apa gitu, tapi kan kita lihat aja di situ kondisi Kan seperti apa. Lah kalau misalnya majelis apa mah lebih paham lah Benar sekali. gestur tubuhnya lebih paham, apalagi netizen seluruh Indonesia lebih paham gestur tubuh seperti itu. Iya. Kalau memang dia mengaku pasti iya Pak, saya mukulin ini motor aja dia nggak tahu, apa aja nggak tahu kan. Aduh, Jadi terima kasih kepada beliau yang sudah membuka membuka iya. video karena kita Alhamdulillah, betul-betul ya, alhamdulillah Benar-benar berarti Masya Allah. betul-betul gesturnya kelihatan, katanya Iya. tidak ada interogasi ternyata ada di Ada interogasi, sebelahnya. benar. Malah melihat dulu jawabannya Nah, harus apa. Yang tadi katanya cuman 5-10 menit dititipin di ruangan Ternyata. itu ternyata sekian menit, ya kan gitu. Coba lebih panjang ya durasinya, lebih Banget happy kita ya. ngelihatnya ya. Tapi bagus juga sih sama yang bikin YouTube-nya ini keren. Ya aku mau ya, hebat gitu loh. Ya. Oke, terima kasih Mbak Cindy. Ya, sama-sama. Demikian pemirsa obrolan santai saya dengan Mbak Cindy, kuasa hukum Rivaldi dan Ibu Titi, kuasa hukum Sudirman dan saya kata kemudian bermanfaat. Mohon maaf Amin. salah kata. Sehat-sehat selalu Mbak Cindy, Ibu Titi, sukses selalu untuk proses TK-nya. Amin. Amin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.